Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita memasuki renungan siang IHK. Mari bersama-sama dengan saya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur siang hari ini kami mau tetap terkoneksi dengan Tuhan, dengan kami masuk dalam renungan siang IHK. Berkati urapi kami, supaya firman yang kami dengar mengubah hidup kami. Kami rela diproses Tuhan dan kami tidak protes. Karena kami tahu pada waktu kami dibentuk Tuhan dan kami tidak protes, maka hidup kami akan semakin hari semakin baik. Dan kami memiliki nilai yang luar biasa di pemandangan Tuhan dan di pemandangan manusia. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini kita akan belajar tentang jangan protes saat mengalami proses. Yesaya 64 ayat yang ke-8 kita dengarkan bersama-sama. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan, bukan buatan mesin pabrik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembentukan itu sejatinya adalah proses. Dan yang membentuk kita, yang memproses kita itu adalah Tuhan. Nah, pada waktu kita diproses dan dibentuk Tuhan, tentunya ada beberapa hal yang kita protes, tetapi hari ini kita belajar. Janganlah kita protes, supaya proses itu segera diselesaikan Tuhan dengan baik dan hidup kita menjadi hidup yang berguna, yang berharga di pemandangannya Tuhan. Hidup orang percaya itu digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Tuhan adalah sang penjunan itu sendiri. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai tinggi, maka tanah liat itu harus diproses terlebih dahulu, dibentuk sedemikian rupa sehingga tanah yang gak ada gunanya itu menjadi tanah yang lumat, tanah yang lentur, dan tanah yang lunak. Lalu sang penjunan itu mulai bekerja mengambil gumpalan tanah liat itu, membentuknya sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, kita pun juga demikian. Di tangan sang penjunan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita itu diproses. Apa yang diproses dari hidup kita? Yaitu karakter kita. Karakter yang seharusnya kita harus nurut supaya kita memiliki karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita memiliki karakter Kristus, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan memberkati hidup kita ini. Semakin diberkati, semakin kita rendah hati. Semakin kita diberkati, semakin kita memperhatikan yang lain. Semakin kita diberkati, semakin kita juga melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Pembentukan itu adalah sebuah hal yang seharusnya kita tidak bisa berpikir, mari bentuk aku dengan cepat ya Tuhan. Karena pembentukan itu tidak bisa instan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, proses pembentukan Tuhan itu memang sakit dan tidak menyenangkan. Kita ingat bagaimana orang-orang Israel selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun sebelum mereka masuk ke negeri perjanjian. Sebetulnya apa yang terjadi dengan bangsa Israel waktu itu? Tuhan mau memproses orang-orang Israel untuk meninggalkan pola kehidupan orang Mesir, karena beratus-ratus tahun orang Israel diperbudak oleh Mesir. Tentunya pola kehidupan orang Mesir itu sudah masuk menjadi darah dan dagingnya orang Israel pada waktu itu. Tuhan mau mereka menanggalkan pola kehidupan orang Mesir dan memakai pola kehidupan ilahi, yaitu pola kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pun juga belum selesai berurusan dengan karakter kita tentunya. Saat kita dibentuk, saat karakter kita itu harus diluruskan oleh Tuhan, masuk dalam prosesnya Tuhan, seringkali kita mau protes dan seringkali kita justru meninggalkan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka yang terjadi adalah kehidupan kita itu, karakter kita gagal. Pada waktu karakter kita ini tidak terbentuk dengan baik, saudara-saudara, maka semua berkat yang kita miliki itu hanya sesaat. Kita tidak bisa mengelola dengan baik
termasuk urapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena karakter kita buruk, maka urapan itu tidak akan pernah tinggal diam selama-lamanya dalam kehidupan orang yang percaya. Karena itu relalah diproses Tuhan dan jangan protes, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel juga banyak sekali bersungut-sungut. Kita sudah melihat semuanya. Hanya beberapa di antara mereka yang bisa masuk ke negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan, saudara-saudara. Nah, karena itu mari kita membangun hidup kita dengan cara kita nurut kepada Tuhan, tidak protes saat mengalami proses Tuhan. Kita harus memiliki rendah hati, kita harus memiliki hal yang tulus kepada Tuhan. Sebab jika kita rendah hati dan tulus, maka proses ini akan segera selesai dan kita menjadi orang-orang yang mulia seperti di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sebetulnya kalau kita tidak protes sekalipun kalau kita gagal, Tuhan akan terus membentuk kita. Tapi prosesnya tentunya panjang. Tapi kalau kita nurut, maka prosesnya itu dipersingkat, beraturan, dan kita cepat mengalami kemuliaan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kesempatan ini, mari jangan suka protes dengan proses Tuhan. Supaya prosesmu jangan terlalu lama, tapi biarlah singkat, beraturan, dan kita segera menikmati seluruh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, bersyukur atas kebenaran firman-Mu dan kami akan terus ingat supaya kami tidak protes terhadap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan siang IHK saat ini. Selamat menikmati makan siang, selamat beristirahat, dan juga selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.